Di dalam komponen besarnya, Indonesia pun bisa menjadi suluh bumi gitu loh. Indonesia hanya mengenal panas, panas pikirannya, panas hatinya setiap hari gitu loh. Ya artinya sekarang Menteri Keuangan mungkin berkobar-kobar bukan semangat membangun negara, tapi semangat bagaimana bisa mencari cicilan negara. Artinya sekarang rakyatnya sudah dikejar-kejar cicilan, ya negaranya dikejar-kejar cicilan. Lah ini apa kasarnya ngomong apa nggak konyol kita hidup? Ini namanya pating pecicil akhirnya ya kan. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan malih kalih kula niki Mbah Yojan. Dangu Mbah mboten pepanggihan jenengan tindak pundi mawon sih. Pun nonton sing kangen niki para pemirsa napa pendengar pengin mirengaken wejangane jenengan malih Mbah. Nun sewu niki Mbah rin kan jenengan nate upload konten sing judule utawa isine niku jaman kudu jumangkah. Bahwa jaman niku kudu bergerak maju. Lah zaman edan pun lumaku seniki pun mulai zaman kalabendu. Niki pun diwiwiti teng pundi-pundi mawon nggih teng Amerika nggih pun nonton badai pun nonton banjir, teng Indonesia dhewek nggih pun nonton daerah sing kebanjiran ini. Lah bar zaman kalabendu niku Mbah jere panjenengan dipun wedharaken niku mangke badhe wonten zaman baro-baro. Lah seniki wong pun pada ngliruwakna Mbah, pada ngungkurna ajaran atau petuah-petuah para leluhur. Luhur dhewek ngajari menungsa niku kudu guyub, rukun, padalung, tinulung madsinamadan. Lah seniki menungsa pun pada kompetisi, pada saingan, pengen pada cepet sugih. Lah nuwun sewu niki Mbah, menungsa-menungsa sing mulai pada ngungkurna atau ngipatna ajarane nenek moyange dhewek sing ngadiluhung niku, mangke niku akibate Mbah, dampake niku badhe kepripun. Cobi niki Mbah kagem pengeling-eling sedulur-sedulur teng jagat niki. Dampake atau akibate sing badhe ditampi sing ora gelem nampa ajaran leluhur niku kepripun? Cobi Mbah monggo Mbah dipun wedharaken. Matur nuwun Mbah. Salam mulia. Tapi uluk salam mulia. Atur bagya wis Wilahing jati nugoni ajat-ajate luluku Nusantara tapi uluk salam mulia. Pertama saya akan menyapa kepada para subscriber yang saya cukup lama nggak ngupload karena ada kegiatan spiritual di luar gitulah intinya. Yang selanjutnya saya ingin menjawab, saya bermaksud menjawab maksudnya atas pertanyaan yang arahnya itu kan sekarang zaman itu sudah ingkar kodrat. Artinya ingkar kodrat caranya itu ngemoih, menampik terhadap esensi kita sebagai orang Nusantara, menampik dengan nilai-nilai keluhuran Nusantaranya, menampik dengan nilai-nilai keluhuran Nusantaranya. Artinya telah ya mengingkari itu, kalau mengingkari ya tidak semua mengingkari, artinya ngemoih terhadap piwulang keluhuran kita yang seolah-olah itu nampak kuno, nampak tidak tidak ada bobotnya, ketinggalan intinya dengan zaman milenial, zaman digitalisasi sekarang zaman itulah. Tapi hendaklah kita itu memahami ketika hal-hal yang dikatakan oleh leluhur kita, ya leluhur kita itu telah mengatakan ing tembe wurine bakal ono gambar bisa ngomong. Sekarang nyata tidak itu. Nyatanya gambar bisa ngomong, diantaranya TV itu kan gambar tapi bisa ngomong ya seperti ini. Kaki maya ya
Sang Hyang Ismoyo ngomong nang awang-awang lah. Ini kan dunia maya sekarang. Ya kita bisa begini itu kan dunia maya. Artinya tidak ngepleki persis tapi perlu pemikiran tapi itu nyata. Lah yang akan datang ini diantaranya adalah jangkane manungsa wis aweh wangsit tegese jongko. Maksudnya itu jongko itu harus jumangkah. Menurut peta logika sekarang ke depan ya taruhlah kalau kita ngomong itu hal yang mustahil namun kemungkinan terjadi atau tidak. Di situ ada tanda tanya ya. Tanda tanya intinya contoh yang belum kelakon ini kan diantaranya topik besarnya adalah zaman baro-baro, Mas. Zaman baro-baro ini wong Jawa gari separo, Cina Landa gari sejodo. Lah ini kan ya sudah antara iya dan tidak karena jongko kudu jumangka. Kalau mohon maaf kalau zaman dulu ngemben wong mangkat kaji beurauli pasti tidak percaya gitu loh. Tapi kasus nyatanya karena PPKM, karena corona ini virus, kan pembatasan jamaah haji. Ini kan real lah. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, namun tentunya terjadi. Lah pertanyaannya, ini zaman baru-baru akan terjadi apa tidak? Gitu. Pertanyaannya ke arah situ. Lalu yang menampik dari ini akibatnya seperti apa? Ya, akibat dari yang tidak mau atas jangka yang harus jumangkah jangkaning dewa ramaling pandito ya kodrating jagat ini kan harus berjalan ya. Mungkinkah dunia akan seperti ini terus? Tentunya tidak mungkin ya. Saya mengatakan bahwasanya zaman baru-baru ini saya juga akan dumadi. Lalu ya kita juga tidak perlu terpatok zaman baru-baru nanti wah Cina Landa garis jodoh wong Jawa garis separuh kita makmur, itu nggak boleh begitu. Kita tetap mesti upaya yang selaras dengan keadaan, kita yang ngenaki syarat yang lian itu ya menghormati ya. Walaupun kita tahu itu melanggar etika rasa lah taruhlah. Sekarang mohon maaf ya. Peribadatan sekarang banyak yang melanggar etika rasa apa tidak gitu loh. Artinya begini, yang namanya ibadah itu kan harus beretika, harus bertata krama gitu loh. Ya kita nilai sendiri gitu loh. Namun kita tetap harus ngenaki syarat, tegasnya menghormati. Ya monggo, silakan saja. Namun hakikatnya ibadah sesungguhnya tidak demikian. Itu contoh yang demikian. Lalu jangkaning dewa wis aweh wangsit ini ya winoco dening jalma kang waskita adanya zaman baro-baro ini kan tanda tanya besar. Lah bagaimana yang tidak percaya gitu loh. Lah ini kan akibat bagaimana yang menampik yang tidak percaya adane jangkaning dewa ramaling pandito, sanksinya itu ada apa enggak? Arahnya kan ke situ ya. Sanksinya apa? Ada apa enggak? Ya tentunya ada. Lah sesuai dengan wisikaning Kang Sukmo, saya mengatakan wisikaning Kang Sukmo bahwasanya ada sebuah sanksi niscaya anak cucu Nusantara khususnya Jawa yang menampik karena kalah dengan sorote mewah ya, kalah nang sorote mewah megah dan lalu cara anunya itu enggak lengan kangkung atau caranya belum melu seton, yang penting ya kita landa-landaan lah urip ya, yang penting senang gitu lah umpamanya seperti itu. Wah jangka-jangka apa baru-baru apa sing yang penting kita berjalan senang cara kasare gitu. Tidak mempercayai seperti itu, nanti kalau ada udrek-udrek baru agak-agak ketakutan umpamanya itu apa itu yang nge-share itu BMKG ya. Ya itu kan membriefing akan ada tsunami 29 meter di Jawa Timur, 20 meter di Jawa Barat. Itu baru ada pemerhatian. Nah, menurut saya ini yang kurang yakin ya, kurang yakin atas adanya hal ramaling pandito, jangkaning dewa, kodrating jagat oleh para leluhur kita, niscaya akan ada sebuah sanksi yaitu suluh bumi. Nah, suluh bumi, apa yang dimaksud dengan suluh bumi? Ya, niscaya siapa yang menampik, saya katakan ya, siapa yang menampik dan tidak mempercayai akan menjadi suluh bumi. Lah, suluh bumi ini apa? Suluh itu kan bahan bakar, Mas. Ya, kayu bakar ya, bahan bakar untuk pawon gitu aja lah. Kita orang dulu taruhlah untuk pawon, atau pawon itu apa bahasa Indonesianya? Ya, tungku ya. Tungku untuk pawon lah itu kan siap panas, siap makin panas dan siap menjadi abu. Ya, siap panas, siap makin panas
dan siap menjadi abu. Artinya hancur lebur tan kena kinukup. Ya abu itu kan hancur, ya kan? Barang yang gede menjadi kecil, ya. Barang suluh bakar yang segede lengan ibaratnya begitu dibakar habis nggak? Jadi abu lah. Ini siap-siaplah yang demikian. Saya nggak menakut-takuti, tapi ya inilah lah bagaimana agar tidak ingkar kodrat, ya, agar tidak kita menempatkan ibarat kaki siap menjadi kaki, ibarat tangan siap menjadi tangan. Lah sekarang kan karena meninggalkan wewarah leluhur, banyak sekali wanita yang tidak duduk pada porsinya sebagai wanita. Banyak nggak? Laki-laki yang tidak duduk pada porsinya sebagai laki-laki. Contoh, wanita harus duduk pada porsinya sebagai wanita, itu wanita itu kan waninoto. Artinya harus menghormati dan bekti terhadap kaum kakung. Kaum kakung itu ya kaum pria gitulah cara anunya. Sekarang banyak nggak yang ibaratnya kalau suaminya berkata lalu menentang dan sebagainya, banyak nggak itu loh. Dan begitu pun laki-laki, separah apapun, sejelek apapun laki-laki itu harus sikap mengayomi terhadap kaum wanita. Banyak nggak yang meninggalkan? Ini kan sudah lah di antara kaum yang meninggalkan wewarah leluhur ini adalah kaum yang demikian, ibaratnya seperti itulah. Terus tidak percaya adanya hal yang di luar nalar, seolah-olah hidup itu akan hidup terus gitu. Artinya tidak meyakini bahwasanya hidup itu akan ada keberakhirannya. Akhirnya lalai dan mohon maaf caranya mengejar paket sekarang itu ya hidup adalah pandai, hidup adalah kaya, nek ora sugih termasuk kudu wong urip gitu. Istilah sekarang kan seperti itu. Nek ora pinter juga ketinggalan, tapi saya tidak melarang orang pandai, saya tidak melarang orang sugih. Dan dia pinter yang tahu sejatinya pinter. Nah, sejatinya pinter kan pinter ngerumangsani. Pandai merasakan. Ini sejatinya pinter sehingga mengerti kepandaiannya dan lalu mengetahui apa fungsinya menjadi orang pandai. Wong pinter kan kudu nuladani karo wong bodoh. Lah ini yang pokok. Terus sejatinya kaya, jangan kaya hanya sekedar kaya. Maksudnya ini disposisi asli leluhur kita adalah yang demikian. Sekarang banyak yang ditinggalkan. Lalu kembali lagi kepada sanksi ya. Akibat dari kaum yang menampik adanya jangkaning dewa ramaling pandito, kodrating jagat ini niscaya akan menjadi suluh bumi. Kembali lagi, kehidupan itu siap menjadi bahan bakar yang siap panas dan makin panas dan akan hancur laksana seperti abu. Lah, ini siap panas dalam arti siap panas, kenyataannya hidup apabila kita menampik dari wewarah leluhur, cara anunya kata-kata bijak ya, leluhur kita niscaya makin hari dalam kesehariannya itu panas baran, panas ten iren. Artinya tanggane tuku mobil ya karepe tuku mobil yang lebih bagus lah. Ini kan adanya rasa panas, Mas. Rasa panas dalam kelompok masyarakat atau pribadi itu akan selalu oncor-oncoran, gas-gasan istilahnya. Gas-gasan itu gimana? Persaingan adanya. Lalu makin hari makin panas dan sampai apakah ini pertanyaannya? Hal yang demikian adalah hal yang diinginkan. Urip panas ten, ya urip iri, dengki dan sebagainya itu diantaranya kehidupan yang termaksud akan menjadi suluh bumi secara dohirnya gitu. Secara batinnya tentunya palastro sio-sio, palastro itu mati, sia-sia, tidak ada guna dalam hidup di dunia. Nyaris tidak ada guna sama sekali. Sebab saya pernah mengatakan bahwasanya wong urip urung dianggap urip nang sing gawe urip nek durung migunani tumrap sapa padaning urip. Ya ini bahasa Jawa lah taruhlah. Orang hidup belum dianggap hidup oleh yang menciptakan hidup manakala tidak berguna bagi sesama hidup. Lah ini artinya palastro sio-sio ini tidak ada gunanya sama sekali, alias hidup hanya ngesek-ngeseki jagat, cara kasarnya begitu. Nah, ini penting, artinya perlu saya sampaikan, artinya suluh bumi ini adalah sanksi. Ya sekali lagi, suluh bumi adalah sanksi bagi kaum yang menampik kodrating jagat ramaling pandito jangkaning dewa wewarah leluhur, intinya seperti itu. Artinya kita harus menjunjung tinggi adat, tradisi, seni yang telah dibawa oleh leluhur dan telah diwariskan oleh leluhur, dan lalu kita ya boleh kita modernisasi namun tetap cek kontrol. Contoh pada masa Pak Harto itu kan ing arso sungtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, ini kan kata bijak warisan luhur masih dibijak. Namun kalau sekarang niscaya tidak ada terdengar yang demikian. Mari kita negara maju,
nggak taunya maju utangnya gitu ibaratnya kan. Ibaratnya seperti itu loh. Ini yang namanya bukanlah maju tapi kemajon. Sebab apa? Maju tanpa mempertimbangkan rel-rel atau garis-garis besar daripada keluhuran kita begitu. Oke, nuwun sewu tanya Mbah. Menarik ini sepertinya. Ini kan masyarakat luas begitu nggih. Nah, sedangkan masyarakat kita itu kan ada yang memimpin. Terlepas dari segala kontroversialnya, dulu Pak Karno juga menanamkan pidato yang membara tentang jati diri bangsa kita. Terus seperti pas zaman Pak Harto juga kita merasakan dalam hal pembinaan masyarakat nggih, ada P4 sampai dengan ke tingkat desa, tingkat RT begitu. Nah, namun setelah reformasi ini kan sepertinya hal-hal demikian terkesan berkurang Mbah, atau bahkan mungkin tidak ada begitu. Ini Mas, yang merusak ini, yang merusak bangsa ya, kalau bilang merusak itu mungkin kasar lah. Yang mengubah pendirian bangsa atau yang sok pinter, ini adalah orang yang bukan pinter tapi keminter gitu loh. Artinya saya mengatakan bahwasanya orang pinter yang nana gunanya ya seperti ini. Boleh pinter tapi ngerti sejatine pinter. Ya ini perubahan kan sejak reformasi. Ya kan? Reformasi lalu PMP, pendidikan moral Pancasila dibuang. Lalu digubah dengan asas-asas lain. Katanya dulu kan pernah itu yang namanya Menteri Sosial dihapus, ya kan? Ya, apakah kita bukan makhluk sosial? Kan seperti itu. Artinya hanya mengandalkan kepandiannya telah ngipatke terhadap ajaran keluhurannya gitu loh. Wong Jawa karepe dadi wong Amerika, kira-kira gimana? Kasarnya ngomong, wong Jawa karepe wong orang Indonesia karepe dadi wong Arab. Bagaimana gitu loh. Artinya Tuhan pun memberi petunjuk, memberi petuah terhadap umatnya, tentu juga pakai yang dimengerti, ya kan? Yang dimengerti dalam arti seperti ini. Pancasila, dasar negara Indonesia. Ya nggak bisa lah ibaratnya diganti dengan dasar negara dari Inggris, dari Amerika, dari Arab gitu kan, nggak bisa. Artinya Panca itu 5, sila itu dasar secara itulah, secara umum aja gitu loh. Lah, mestinya kita itu berpijak kepada rel yang demikian, adanya kaum yang keminter dan membawa misi pengaruh dari mohon maaf. Sekarang Indonesia kan bangsa pengekor ya, kalau boleh saya ngomong, yang mestinya ibaratnya sebagai bangsa panutan ya, sebagai pusat dan puncak peradaban ya, dan itu dulu pernah terjadi manakala zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, sekarang menjadi bangsa pengekor gitu loh. Dulu Mongol apa ya, yang datang itu kan Kubilai Khan, itu tebas kupingnya, tebas telinganya. Lah sekarang kita terkagum-kagum dengan utusannya, dengan membawa kertas gitu loh, dengan membawa kertas yang bersifat uang, kita sudah terkejut-kejut. Lah apakah kita tidak pantas menggali kembali keluhuran kita? Apabila demikian, dan sekarang konon ada yang cerita ke saya, kebenarannya saya bukan ahli ekonomi ya, untuk bunga saja sekarang per tahun bisa mencapai 400 triliun. Bunga utang. Lah, 400 triliun uang didapat dari mana? Loh, kok yo tega-tegane bangsa ini gitu loh. Kira-kira kalau pengawalan, mohon maaf, dana pengawalan sekarang miliaran enggak? Pengawalan dari bupati, dari gubernur, ibaratnya dari presiden itu miliaran enggak itu? Lah, itu kok ya tega-teganya gitu loh. Artinya di sini kita mesti saling menggagap. Saya nggak menyoroti bahwasanya itu uang sia-sia ya, tapi kita menggagap, meminimalisir. Acara dulu gitulah, kalau saya bilang Orde Baru nanti ada yang fanatik ya. Kalau dulu efektif dan efisien gitu loh. Sekarang tidakkah yang demikian, ketone gagah dan sebagainya, tapi utangnya itu melimpah, ya kan? Nah ini yang perlu kita cross check, kita perlu mawas diri agar kita tidak menjadi suluh bumi. Sebab suluh bumi ini dalam komponen besarnya Indonesia pun bisa menjadi suluh bumi gitu loh. Suluh bumi dalam arti Indonesia hanya mengenal panas pikirannya, panas hatinya setiap hari gitu loh. Ya artinya sekarang Menteri Keuangan mungkin berkobar-kobar bukan semangat membangun negara, tapi semangat bagaimana bisa mencari cicilan negara. Ya kan repot gitu loh. Ya artinya sekarang rakyatnya sudah dikejar-kejar cicilan, ya negaranya dikejar-kejar cicilan. Lah ini apa kasarnya ngomong apa nggak konyol kita hidup. Ini namanya pating pecicil akhirnya ya kan, pating pecicil, golek cicilan kan seperti itu. Karena kita konsep maju yang meninggalkan dasar wawarak luhur, akhirnya tidak maju tapi kemajon. Lah bayangkan saja kalau sekarang
setiap bayi diinstruksikan, bayi lahir di tanah negara harus memelihara 10 pohon saja pohon jati gitu loh. Yang 3 untuk negara, yang 7 untuk biaya anaknya. 20 tahun bisa gratis sekolah, Mas. Ini semestinya demikian lah. Karena kita kurang menggagas, kurang menggali, setelah merdeka itu kurang menggali. Hukum yang ada di Indonesia ini kan hukum adopsi Belanda semua. Ya kan? Mohon maaf lah, sejak runtuhnya Majapahit kan kita merdeka kembali, lalu tidak memulihkan hukum Majapahit, namun memulihkan hukum-hukum negara yang telah berdiri yang membawa paham impor. Kalau boleh saya ngomong ya, contoh VOC gitu loh. Ya sekarang ada beberapa negara yang ikut panutan VOC, ada beberapa negara pula setelah runtuhnya Majapahit ini yang mengikut panutan dari Timur Tengah ibaratnya. Lah ini yang hukum-hukum ini yang seolah-olah akan mengatur Indonesia, kan kacau gitu. Indonesia banyak orang pinter nggak? Apa gunanya ada profesor gitu loh? Apa gunanya ada DPR? Lah DPR mestinya menggali kembali sejarah, wewarah leluhur, ada Pancadharma, ada dan sebagainya. Sekarang kalau kita menengok kepada zaman yang saya ketahui kan zaman Pak Harto gitu ya. Zaman Pak Harto itu yang namanya Hasto Broto itu sering didengungkan. Dan setiap pemimpin mesti memegang berpegang teguh kepada Hasto Broto. Sifat Hasto Broto itu ya sifatnya rembulan dan sebagainya, sifatnya Surya, sifatnya Chandra, sifatnya Bawana gitu atau Bawono. Ini mesti dipegang bagi pemimpin yang tidak punya jiwa Hasto Broto itu jangan dipilih gitu. Itu dulu itu ada, tapi sekarang mana ada berdengung. Jadi intinya mari kita secara seksama mawas diri, ya kembalilah kepada rel yang sejatinya. Rel yang sejatinya artinya ya budaya diluhung gitu loh. Budaya diluhung ya budi pekerti gitu isinya loh. Kembali kepada itu agar kita tidak menjadi suluh bumi. Artinya kalis daripada suluh bumi. Artinya sanksi, kembali lagi sanksi bagi yang ngemoih, yang menampik, yang bondan tanpa ratu mentang koyo gendewo, akas koyo dene kawat wojo, ya tidak mau berpihak kepada keluhuran keluhuran bangsa Indonesia ini, ya leluhur kita ini niscaya akan menjadi suluh bumi. Saya rasa demikian. Terima kasih.